Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pada detik ini sudah sepantasnya lah kita memuja dan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Dari mulai air yang kita minum, dari makanan yang sudah kita nikmati, dan fasilitas-fasilitas dunia yang sudah kita miliki, udara yang kita hirup. Semua itu adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah golongkan kita sebagai hamba-Nya yang selalu pandai bersyukur. Selawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi yang lisannya adalah hatinya, ucapannya adalah akhlaknya, perbuatannya adalah kemuliaannya. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita di akhirat diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Kita semua tentu ingin diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki yang berlimpah-limpah. Tetapi kenyataannya tidak semua orang nasibnya beruntung seperti orang-orang pilihan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang Allah beri rezeki yang berlimpah ruah, semakin patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sedikit juga ada orang yang sudah Allah beri rezeki berlimpah ruah, malah tidak pandai untuk mensyukurinya. Mudah-mudahan kita tidak ragu sedikit pun terhadap rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah lengkap dengan rezeki kita. Rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita di dunia ini pasti akan kita dapatkan, dan pasti rezeki yang Allah tidak ditetapkan untuk kita pasti tidak akan berjumpa. Di dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika manusia berumur 4 bulan di perut ibu kita sudah ditetapkan oleh Allah rezekinya, jodohnya, dan kematiannya. Maka oleh karena itu, yakin dan percayalah bahwa rezeki kita jangankan diambil orang, tertukar saja tidak mungkin. Kita disuruh menjemput rezeki, bukan untuk mencari rezeki. Kalau mencari antara ada dan tiada, tetapi jika menjemput pasti bakal ada. Apa yang sudah kita jemput rezeki itu, itulah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena kurang usahanya, kurang sungguh-sungguh menjemput rezekinya, kurang pengetahuannya, sehingga banyak orang mengeluh tentang rezekinya. Tetapi yakinlah, kalau kita pandai bersyukur, maka pasti akan Allah tambah rezeki itu. Sebenarnya tidak perlu kita cemaskan tentang rezeki kita, karena sudah bertahun kita hidup, rezeki itu tetap sampai kepada kita. Terkadang kita mengeluh tidak punya uang, terkadang kita mengeluh tidak bisa beli beras atau yang lainnya. Tetap saja rezeki itu sampai kepada kita, dan kita tetap hidup sampai sekarang ini. Secara pokok rezeki dibagi 3 bagian. Yang pertama, rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak satu pun makhluk bergerak, bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Jadi di dunia ini bukan kita saja yang ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan, tumbuh-tumbuhan, semua yang hidup dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih besar lagi daripada kita. Gajah, banteng, ikan paus, tetapi dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang lebih kecil lagi dari kita. Contohnya nyamuk, tetapi cukup rezekinya. Seekor nyamuk siang malam penuh ancaman dalam mencari rezeki. Begitu sulit, tetapi cukup juga rezekinya. Oleh karena itu, tidak ada lagi yang kita keluh kesahkan tentang rezeki kita. Seorang koruptor memakan uang negara, itu dia kurang iman, bukan kurang pengetahuan. Hanya orang yang kurang iman yang takut tidak kebagian rezeki. Padahal dari dulu sampai sekarang masih hidup dan masih bisa makan. Hanya orang yang ada imannya tidak akan gentar. La haufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan takut, mereka tidak akan sedih karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan rezeki yang halal, Allah ciptakan rezeki yang haram. Tinggal kita pilih saja mana rezeki yang bisa menjadi ibadah bagi kita. Kita pilih rezeki yang halal, rahmat Allah lah yang kita akan dapatkan. Kalau kita pilih rezeki yang haram, maka murka Allah lah yang akan kita terima. In ahsantum ahsantum li anfusakum wa in asatum falaha. Dan kita tidak akan mati sebelum jatah rezeki kita di dunia ini sudah selesai. Jika masih ada rezeki kita dalam keadaan sakit, tidak bisa apa-apa, diimpus sampai rezeki yang terakhir, barulah kita akan mati meninggalkan dunia ini. Anak-anak kita sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir anak tidak punya rezeki, tetapi khawatirlah anak tidak kenal siapa yang memberi rezeki. Takutlah anak tidak tahu jalan yang benar dalam menjemput rezeki. Takutlah anak tidak pandai mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Takutlah anak tidak memiliki rasa sabar ketika Allah menahan rezekinya, dan tidak ridho ketika Allah mengambil apa yang dititipkan Allah kepadanya. Lalu rezeki yang kedua adalah rezeki yang digantungkan oleh Allah. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi Allah tidak merubah orang yang tidak mau berubah. Rezeki sudah Allah siapkan, tinggal tergantung kita bagaimana menjemputnya. Kalau kita mau merubah dari yang malas menjadi rajin, dari yang malas ibadah menjadi rajin ibadah, dari yang ingkar menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi dirinya, dan Allah akan beri rezeki baginya dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Tetapi orang yang jauh kepada Allah
sholat sekali-sekali, ke masjid 1 tahun 1 kali, sedekah tidak pernah, puasa malas-malasan, pontang-panting siang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, bekerja terus-menerus, tidak sholat, dunia mungkin dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketenangan tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia dapatkan adalah letih, lemah, capek, kecewa ketika apa yang diharapkan tidak dia dapatkan. Dan yang ketiga, rezeki yang disebabkan karena syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakaratum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah pedih. Maka janganlah khawatir dengan rezeki yang belum ada, tetapi khawatirlah tidak dapat mensyukuri rezeki yang sudah ada. Oleh karena itu, kepada saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dapat mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat pelajaran berharga bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.